A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu di dalam kebaikan. Insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana sih muamalah, ya, bagaimana cara kita bertransaksi dan lain-lain. Secara garis besarnya tentu ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, kenapa kemudian membangun masjid dan membangun pasar. Nah, kita akan bahas ya apa-apa saja yang ada di dalam muamalah. Insya Allah tetap bersama saya. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amili muamalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Menurut fikih, muamalah diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar sesuatu benda yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Kegiatan yang termasuk dalam kategori muamalah diantaranya jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan beberapa kegiatan lain. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 39, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan makhluknya untuk mencari anugerah yang telah Dia berikan kepada manusia di bumi ini sebagai sumber kehidupan. Tetapi tidak boleh melupakan sesama, karena manusia tercipta untuk selalu berhubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Manusia pasti membutuhkan makan, minum, dan berbagai fasilitas untuk menunjang kehidupannya, dan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya, maka aktivitas seperti muamalah tidak bisa dihindari lagi. Namun, kita tidak bisa bermuamalah sesuka hati. Ada beberapa aturan yang mengatur di dalamnya, karena Islam adalah agama yang teratur dan tertib. Maka dari itu, aspek dalam muamalah ini pun diatur dengan sangat baik dalam hukum Islam. Kita harus mengetahui hukum Islam yang mengatur muamalah itu sendiri agar kegiatan transaksi dapat berjalan tanpa ada kecurangan maupun bertentangan dengan agama. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, bagaimana Rasulullah SAW menegakkan syariat Islam ketika berada di Madinah. Dan kita juga tahu betapa simbol pertama kali Rasulullah mendirikan masjid dan kemudian mendirikan pasar. Ini dipahami oleh para ulama sebagaimana ketika Rasulullah menegakkan akidah, bagaimana menguatkan urusan-urusan hablumullah, ritual-ritual, tetapi juga implementasinya langsung dengan urusan-urusan hablum minan nas yang tidak terlepas dari hablum minallah. Artinya bagaimana pasar ini sebagai simbol urusan-urusan keseharian kita. Nah, sekularisme membuat kita terpisah antara urusan-urusan ibadah, urusan-urusan ritual dengan urusan keseharian. Karenanya banyak orang yang berpikir bahwa ketika di dalam masjid itu adalah ibadah. Ketika kita sholat itu ibadah. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita jual beli, bermuamalah, ini seakan-akan di luar ibadah. Jadi ada ungkapan seperti ini. Tadi urusan agama ketika ada dalam masjid. Ketika keluar, sekarang urusan dunia. Seakan-akan ada yang seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Karenanya Rasulullah SAW di Madinah mendirikan masjid dan kemudian pasar. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bisa dipahami ketika Rasulullah SAW menyisir berbagai macam bentuk transaksi ya yang ada di umat,
sampai betul-betul berkonsentrasi benar-benar masuk ke dalam bagaimana sih syariatnya muamalah itu, begitu. Jadi dikikis habis bentuk-bentuk ribawi tersebut, ya. Nah, karenanya ada beberapa hal, banyak sekali yang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Pertama, tidak diperbolehkan yang namanya transaksi paksaan, ya. Bertransaksi tidak boleh terpaksa, ya. Dia harus sesuai dengan akad dan keinginan, ya. Tidak boleh dipaksa bahwa ini harus dibeli, kalau tidak beli begini. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kemudian banyak lagi contoh-contohnya bagaimana di dalam muamalah ini tidak boleh ada unsur tipu menipu, ya. Jadi tidak halal seorang muslim atau seorang mukmin menjual barang-barang yang ada cacatnya tanpa dia memberitahu. Nah, ini salah satu bagaimana Islam memperlakukan yang namanya jual beli atau muamalah. Jadi kejujuran adalah faktor yang paling utama, ya. Bagaimana Rasulullah SAW juga menjadi pebisnis yang sukses, ya, pedagang yang sukses, karena apa? Karena Rasulullah bukan hanya cakap dalam berdagang, tetapi juga jujur, amanah dalam berdagang. Ini tidak tipu menipu, tidak membohongi. Yang berkata jujur ketika ada barang yang kurang baik, disebutkan bahwa ini kurang baik dan diberikan harga yang pas, yang tepat terhadapnya. Nah, banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Kita juga memahami sekali bahwa bagaimana Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Iya. Dalam ayat selanjutnya, kala balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun, ya. Kala balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Apa-apa yang diperbuat oleh seseorang itu dalam kecurangan, ya. Jadi ketika dia berdagang curang, dia menimbang untuk dirinya lebih banyak daripada yang lainnya dan lain-lain, itu hanya akan menambah noda, menambah kotoran, menambah rona. Kala balrona ala qulubihim, dia akan menambah kotornya yang namanya kolbu, yang namanya hatinya, yang namanya jiwanya itu akan jadi kotor. Nah, apa-apa yang diperbuatnya itu sebetulnya ketika difikirkan tadi, ini kan urusan dunia. Tidak ada urusan dunia yang tidak terlepas dari urusan akhirat, begitu. Jadi intinya adalah apa-apa yang kita lakukan di dunia ini insya Allah mesti akan muncul di akhirat kelak. Karenanya tidak bisalah kita sekular memisahkan bahwa ini urusan dunia. Jadi ketika urusan dunia tipu menipu diperbolehkan, korupsi diperbolehkan, naudzubillah min dzalik, nggak bisa. Kala barrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Tipuan-tipuan tersebut, ya, kecurangan-kecurangan tersebut itu akan mempengaruhi hati. Ketika mempengaruhi hati ini akan busuk, hati ini akan kotor, dan akhirnya dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Tidak ada lagi alarm-alarm di dalam hatinya yang menyatakan bahwa ini adalah satu keburukan. Orang yang terjaga hatinya, dia bisa mendengarkan fatwa hati, ya. Jadi dia bisa mendengarkan alarm-alarm yang ada di dalam hatinya. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita jaga. Jadi bukan hanya ritual-ritual sholat saja, tapi bagaimana kita menjaga juga permasalahan muamalah kita. Masya Allah, menarik sekali. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Indahnya transaksi Islam, bagaimana seseorang itu dilarang bersumpah agar supaya barang ini laku terjual. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun barang yang diperjualbelikan haruslah jelas, karena Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Muamalah menjadi kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah selama kegiatan tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Kegiatan muamalah sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyingkirkan kesulitan dari mereka. Muamalah sendiri bersifat subut dan marunah. Subut berarti tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Prinsip-prinsip Islam, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah, bersifat tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah sampai kapanpun. Namun demikian, dalam tataran praktis Islam, khususnya dalam muamalah bersifat murunah.
Muruna artinya lentur, menerima perubahan, dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang subur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang ketika di Madinah bagaimana ekonomi Islam, bagaimana jual beli, bagaimana perdagangan ini betul-betul menjadi fokus ya pada saat Rasulullah SAW membenahi kehidupan, karena sebelum itu banyak sekali seluruh perdagangan itu yang tercampur dengan ribawi. Nah inilah karenanya fokus pada saat bagaimana Rasulullah setelah mendirikan masjid, beliau mendirikan pasar agar supaya implementasi langsung ada di pasar. Ini adalah simbol keseharian, simbol bagaimana ekonomi umat harus dibenahi, karena jika tidak segala sesuatunya akan menyangkut dengan hati, menyangkut dengan bagaimana ibadah, bagaimana dengan urusan pahala dan dosa. Dan inilah sebetulnya bagaimana kita memahami yang namanya syariat. Kita bisa melihat bahkan transaksi jika dilakukan tidak tunai juga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian melakukan transaksi tidak dalam tunai, sehendaknya ditulis dengan benar. Nah, jadi bagaimana sebetulnya sangat detail ya, Al-Qur'an pun menyatakan bahwa bagaimana transaksi-transaksi yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana transaksi dalam bentuk tunai, bagaimana dalam bentuk tidak tunai. Seperti yang tadi dibacakan ayatnya, bahwa seseorang ini kalau dalam transaksi tidak tunai harus dituliskan. Dan orang yang berhutangnya harus mengimlakkan. Ya, yang berhutangnya harus kemudian setelah ditulis dengan benar, harus mengimlakkan. Agar supaya ini menjadi terang benderang. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada unsur tipu menipu sedikit pun. Nah inilah yang dijaga, kemurnian inilah yang dijaga. Mukhlisin lahuddin, bagaimana memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Ini, kalau kita lihat juga indahnya transaksi Islam, bagaimana seseorang itu dilarang bersumpah agar supaya barang ini laku terjual. Karena keberkahannya akan hilang, dalam hadis dinyatakan seperti itu. Ya, seseorang yang bersumpah, oh ini sumpah ini barang ini bagus, begini. Nah itu dengan sumpah palsu apalagi ini akan menghilangkan keberkahan di dalam transaksi tersebut. Jadi transaksi jual beli ini sebetulnya jika kita lihat yang dicari bukan yang utama adalah keuntungan permasalahan materi, tetapi bagaimana keberkahannya. Nah inilah yang membingungkan pedagang-pedagang non muslim. Membingungkan karena apa? Karena yang dicari oleh umat muslim itu bukan prioritas utamanya adalah keuntungan, tetapi keberkahan. Karena rezeki kita yakin sekali semua datang dari Allah. Bayangkan begini, di pasar di Madinah pada saat Rasulullah SAW, zaman Rasulullah SAW, ketika seseorang datang masuk ke dalam pasar dan dia adalah orang yang baru, apakah dia orang muslim atau non muslim, ketika dia membeli, mestilah pedagang-pedagang muslim memberikan satu hadiah, ya, satu hadiah kepada orang-orang yang baru membeli tersebut, gitu. Nah, sistem inilah yang kemudian diterapkan atau diimplementasikan di dalam zaman sekarang itu yang namanya gift atau yang namanya diskon. Jadi sebetulnya dari zaman dulu umat muslim itu sudah mendiskon atau memberikan gift, hadiah kepada orang-orang yang datang pertama kali ke tempatnya atau ke tokonya, gitu. Dan bagaimana akhlaknya ketika jual beli ini dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Ketika barang yang bagus disebutkan bagus, yang kurang baik disebutkan kurang baik, harga tidak. Nah ini Rasulullah SAW melarang kita untuk untung terlalu banyak dari satu barang. Proporsional saja, proporsional. Ini menghilangkan sifat maruk, ya, menghilangkan sifat serakah. Kalau misalnya kita ada satu barang yang keuntungannya berlipat-lipat terlalu itu, tidak seperti itu. Ya, karena yang dicari adalah barokah, keberkahannya, bukan keuntungannya tadi. Kenapa? Bayangkan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jadi berdagang dalam konteks membuat manfaat buat orang-orang yang lainnya. Jadi bukan prioritas berdagang itu untuk mencari keuntungan belaka, bukan. Tetapi bagaimana berdagang ini menjadikan manfaat yang banyak untuk orang-orang yang lainnya. Nah karenanya para pedagang ini ada
sunnah Rasul gitu ya. Kalau kita berdagang itu disebut sunnah Rasul. Kenapa? Karena Rasul adalah pedagang. Ya, pedagang yang amanah, pedagang yang jujur, ya, pedagang yang lihai begitu. Jadi pebisnis harusnya melihat bukan hanya keuntungan dunia saja, tapi bagaimana dia bisa melihat jauh ke depan keuntungannya di akhirat kelak. Menarik sekali, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Ayo umat muslim, masuklah mulai dari sekarang, ajari anak-anak kita untuk berdagang. Karena dari 10 pintu rezeki, 9 itu ada di para pedagang. Tidak semua orang bisa melakukan kegiatan bermuamalah. Untuk melakukan kegiatan tersebut, seorang umat muslim haruslah memiliki beberapa adab yang harus dipatuhi. Sebagai orang yang bermuamalah, kita harus memiliki sifat amanah, yaitu bersikap jujur. Kita juga harus ihsan, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain mendapat keuntungan. Kita juga harus saling bermusyawarah sekiranya timbul masalah yang tidak diinginkan. Kita harus tekun, menjauhi hal-hal yang haram, dan harus bisa melindungi hak penjual dan pembeli. Namun di luar itu semua, sebagai umat muslim yang melakukan kegiatan ini, dalam memposisikan diri sebagai penjual, kita juga harus mengetahui tata cara dalam berbisnis, di mana dalam setiap transaksi tidak boleh ada unsur penipuan di dalamnya, seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melewati tumpukan makanan, kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, kemudian tangannya menyentuh sesuatu yang basah. Beliau bersabda, "Apakah ini hai penjual makanan? Itu terkena hujan ya Rasulullah. Tidakkah kamu menjadikannya di atas sehingga ia dapat dilihat orang-orang? Barang siapa menipu kami, maka bukanlah golongan kami." Selain itu, sebagai penjual, kita tidak boleh pura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang tertarik membeli dengan harga tersebut. Tidak boleh juga untuk menjelekan bisnis saudara kita yang lain. Namun di luar itu semua, baik sebagai pedagang maupun pembeli, haruslah memiliki sifat berlapang dada. Dan bisnis tidak boleh mengganggu aktivitas seorang muslim dalam taat kepada Allah dan berjuang di jalannya. Karena kewajiban agama adalah hal yang utama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah yang berbunyi, "Dan ketika mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya muamalah, jual beli, transaksi di dalam sendi-sendi kehidupan ini, yang karenanya dari 10 pintu rizki, ya, ini dari hadis Rasulullah SAW, dari 10 pintu rizki, 9 pintu rizki itu ada di pedagang. Bayangkan, ya, jadi berdagang itu dari 10 pintu rizki ada 9-nya. Karenanya berbanggalah ya, wahai pedagang-pedagang yang jujur tentunya, bahwa sesungguhnya ayo kita berdagang, ayo menjadi bukan hanya konsumen tetapi bagaimana produsen, orang-orang pedagang yang dengan perdagangan inilah yang menjaga nilai-nilai sendi-sendi kehidupan syariat beragama. Ya, coba bayangkan gini, kita kan jelas ketika berdagang makanan kita harus menjaga kualitas makanan, ya, kita harus menjaga harga makanan ini agar supaya terjangkau. Karena apa? Karena kita memang menginginkan manfaat yang banyak dari makanan ini, dari perdagangan ini, dari jual beli dan muamalah ini, kita tuh inginnya manfaatnya, bukan hanya prioritas kepada keuntungan dunia atau materi, tetapi juga bagaimana benefitnya, keuntungannya, ini pahala keberkahan dari Allah. Nah, karenanya coba lihat, jika sekarang umat muslim tidak masuk sebagai pedagang, yang berjualan itu orang-orang non-muslim, tentu permasalahan halal toyibnya ini jadi masalah, ya nggak? Apakah ini halal, apakah ini toyib? Naudzubillah min dzalik. Kalau kita lihat di media-media saat ini, bagaimana makanan-makanan yang dijual, makanan busuk, makanan haram, makanan segala macam yang sudah dibuang di tempat sampah, diolah dan lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, itulah kenapa saya mengajak, ayo umat muslim,
masuklah mulai dari sekarang, ajari anak-anak kita untuk berdagang. Karena dari 10 pintu rezeki, 9 itu ada di para pedagang. Selain itu, tentu manfaatnya akan menjadi besar. Manfaat yang banyak, keberkahan. Ya, berkah yang sangat banyak bagi para pedagang. Karena dia adalah penopang sendi-sendi kehidupan. Begini, kita makan dari beras. Kalau tidak ada pedagang beras, bagaimana? Kita makan lauk pauknya. Kalau tidak ada pedagang, bagaimana? Semua orang yang punya uang tapi tidak ada yang berdagang, bagaimana? Nah, inilah permasalahannya. Nah, karena itu mari mukhlisin lahuddin dengan kita ambil bagian. Kita ambil bagian di dalam muamalah. Ya, jangan sampai kita tidak ambil bagian karena kita nanti akan meragukan, akan menjadi subhat apakah ini halal atau haram. Ya, kemudian ketika kita ingin berwisata misalnya, di tempat-tempat wisata-wisata yang bukan muslim, kita juga nanti akan takut. Apakah ini halal? Apakah ini tempatnya terjaga? Ya kan? Hal seperti hotel. Apakah ini hotelnya hotel yang benar gitu? Makanya semua akhirnya sekarang masuk ke halal lifestyle. Ya, jadi banyak sekali terutama orang-orang yang sekarang mengutamakan mukhlisin lahuddin tadi melihat bagaimana sih hidup halal lifestyle. Yang masuk ke dalam gaya hidup yang halal. Yang syariat masuk ke dalam syariat makanannya gimana, syar'inya, pakai baju syar'inya gimana, ya kan? Ke dokter yang syar'inya gimana, minum obat yang syar'inya bagaimana. Jadi seluruh kehidupan ini, tatanan ini kita mulai melihat betapa pentingnya kita melakukan ini dengan cara-cara yang benar, yang Allah ridho terhadapnya. Karenanya, ayo mulai sekarang sebaik-baiknya kekuasaan di tangan orang yang soleh. Sebaik-baiknya kekayaan di tangan orang yang soleh. Karenanya, ayo menjadi kaya orang-orang soleh. Ayo kemudian masuk ke dalam perdagangan, masuk ke dalam muamalah, agar supaya perdagangan ini dikuasai oleh umat muslim. Kalau dikuasai oleh umat muslim, insya Allah halal dan thayyibnya terjaga. Dan kita juga tidak akan zalim terhadap umat-umat yang lainnya. Insya Allah. Karenanya, mari kita berdoa. Ya. Kita berdoa sama-sama. Kita tidak tahu dari doa yang mana nih. Amin yang mana nih yang akan dijawab oleh Allah. Karenanya berdoa dengan berjuta pemirsa ini akan menjadi keutamaan. Ya. Mari kita tundukkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah, Allah subhanahu malikul qudus salamul mu'min wal muhaimin azizul jabbar wa mutakabbir. Ya Allah, ya rabbal alamin. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu ya Allah di dalam melakukan perdagangan yang jujur ya Allah. Berikanlah kami kekuatan agar kami bisa melakukan, menegakkan al-haqqa di dalam setiap muamalah yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, golongkanlah kami ke dalam umat yang memuliakan agamamu ya Allah. Masukkanlah kami ke orang-orang yang taat, yang soleh, yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.